Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini aku akan membahas topik yang berjudul ketergantungan terhadap data asing dalam pengambilan keputusan berbasis data sebagai tantangan ketahanan nasional. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Alfani Nur Aziza dengan NPM 24083010048 dari kelas Bela Negara G174. Topik ini aku angkat karena di era sains data sekarang, data sering dianggap sebagai kebenaran mutlak dalam pengambilan kebijakan. Padahal, data itu tidak pernah berdiri sendiri. Selalu ada konteks, tujuan, dan metode di baliknya. Pengambilan keputusan berbasis data kini menjadi fondasi utama dalam perumusan kebijakan sosial dan ekonomi termasuk di Indonesia. Perkembangan teknologi dan ilmu data mendorong pemerintah serta lembaga terkait untuk semakin mengandalkan data dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan. Dalam praktiknya, data yang digunakan tidak hanya berasal dari lembaga nasional seperti Badan Pusat Statistik atau yang kita kenal BPS, tetapi juga dari lembaga internasional seperti World Bank. Keberagaman sumber data ini memang dapat memperkaya analisis, namun juga menghadirkan tantangan ketika data tersebut digunakan tanpa pemahaman konteks nasional. Dari sumber data nasional dan internasional, masing-masing memiliki perbedaan. Perbedaan metodologi dan tujuan pengumpulan data seringkali menghasilkan gambaran kondisi sosial yang tidak sejalan. Data global umumnya dirancang untuk perbandingan antar negara, sementara data nasional disusun untuk menggambarkan kondisi real masyarakat dalam konteks lokal. Ketika data internasional digunakan tanpa pemahaman ini, muncul risiko ketergantungan terhadap data asing, yang dapat mempengaruhi cara kita membaca realitas sosial serta arah kebijakan publik. Contoh paling jelas dari perbedaan penggunaan data dapat kita lihat pada angka kemiskinan di Indonesia. Menurut World Bank, sekitar 19,9% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Namun, menurut Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan Indonesia hanya sekitar 8,57% pada periode yang sama. Perbedaan angka ini tentu menimbulkan pertanyaan. Manakah yang sebenarnya mencerminkan kondisi kemiskinan Indonesia, dan mengapa satu data menunjukkan kondisi yang jauh lebih buruk dibandingkan data lainnya? Jawabannya adalah, kedua data tersebut sama-sama benar, tetapi digunakan untuk tujuan yang berbeda dan dibangun dengan pendekatan yang berbeda. Oleh karena itu, sebelum menilai suatu kondisi sosial hanya dari satu angka, kita perlu memahami dari mana data tersebut berasal dan untuk apa data itu dibuat. Jika kita melihat grafik perbandingan data kemiskinan Indonesia dari World Bank dan BPS, ada beberapa hal yang bisa langsung diamati. Yang pertama, garis data World Bank selalu berada di atas garis BPS, yang menunjukkan bahwa angka kemiskinan versi World Bank secara konsisten lebih tinggi dibandingkan versi BPS. Kedua, meskipun angkanya berbeda, kedua data menunjukkan tren yang sama, yaitu penurunan tingkat kemiskinan dari tahun ke tahun. Ketiga, selisih antara kedua data terlihat cukup besar dan relatif stabil di hampir seluruh periode pengamatan. Dari grafik ini, dapat disimpulkan bahwa suatu kondisi sosial yang sama bisa terlihat sangat berbeda tergantung pada data dan pendekatan yang digunakan. Lalu, apakah penyebab dari perbedaan tersebut? Jawabannya adalah perbedaan hasil tersebut disebabkan oleh perbedaan metodologi pengukuran. World Bank menggunakan garis kemiskinan global berbasis Purchasing Power Parity atau PPP yang bertujuan untuk memudahkan perbandingan tingkat kesejahteraan antar negara. Sementara itu, Badan Pusat Statistik menggunakan pendekatan biaya kebutuhan dasar yang dihitung berdasarkan data Survei Ekonomi Nasional atau Susenas dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia.
Karena tujuan dan konteksnya berbeda, maka angka kemiskinan yang dihasilkan pun menjadi tidak sama. Lalu, apakah hal tersebut dapat menimbulkan ketergantungan terhadap data asing? Jawabannya adalah ya. Ketergantungan terhadap data asing dapat terjadi ketika data internasional digunakan tanpa proses validasi dan integrasi dengan data nasional. Dalam kondisi ini, data global berpotensi membentuk persepsi yang keliru terhadap kondisi sosial Indonesia dan dapat mengaruhi arah kebijakan publik. Masalahnya bukan pada penggunaan data global itu sendiri, tetapi pada kurangnya analisis krisis terhadap relevansi data tersebut dengan konteks nasional. Ketahanan nasional tidak hanya berkaitan dengan pertahanan fisik dan keamanan, tetapi juga mencakup kemampuan negara dalam mengelola data dan informasi secara mandiri. Kedaulatan data menjadi penting agar negara mampu memahami kondisi masyarakatnya sendiri secara akurat. Penggunaan data tanpa konteks nasional berisiko menghasilkan kebijakan yang kurang tepat sasaran. Melalui pendekatan sains data, integrasi antara data global dan nasional dapat dilakukan secara lebih objektif dan berimbang, sehingga pengambilan keputusan berbasis data tetap mendukung ketahanan nasional. Sebagai kesimpulan, perbedaan data kemiskinan antara World Bank dan BPS menunjukkan bahwa sumber dan metodologi data sangat mempengaruhi cara kita memahami kondisi sosial. Pengambilan keputusan berbasis data perlu disertai pemahaman konteks lokal agar tetap akurat, relevan, dan tidak menimbulkan ketergantungan terhadap suatu sumber data saja. Integrasi kritis antara data global dan nasional merupakan langkah penting dalam mendukung kemandirian data serta memperkuat ketahanan nasional di era sains data. Demikian pembahasan yang dapat aku sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga dapat menambah pemahaman tentang pentingnya literasi data dalam mendukung ketahanan nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.